Banyak orang yang mengira bahwa penyebab utama kolesterol tinggi itu hanya makanan berlemak, seperti daging merah, gorengan, atau santan. Padahal faktanya nggak sesederhana itu nih teman-teman. Kolesterol bisa naik bukan hanya karena lemak. Ada banyak faktor tersembunyi yang sering luput dari perhatian kita dan bisa diam-diam meningkatkan kadar lemak kita nih teman-teman. Apa aja itu? Yuk kita bahas satu-satu makanan tersembunyi yang bisa meningkatkan kolesterolmu secara drastis. Yang pertama, gula tambahan. Ya, gula memang nggak mengandung kolesterol sama sekali. Tapi jangan salah, dampaknya terhadap metabolisme lemak justru sangat besar. Ketika kita mengkonsumsi gula berlebih, baik itu dari minuman manis, dessert, roti manis, saus botolan, hingga cemilan harian, gula itu akan masuk ke hati. Dan hati punya satu kebiasaan buruk. Dia akan mengubah kelebihan gula itu menjadi trigliserida, yaitu bentuk lemak yang beredar di dalam darah kita. Jadi trigliserida tinggi adalah salah satu tanda tubuh menyimpan terlalu banyak energi dalam bentuk lemak. Ini sangat terkait dengan resistensi insulin, pradiabetes, perlemakan hati, dan peningkatan resiko penyakit jantung. Yang sering dilupakan, gula juga bisa menurunkan kadar HDL atau kolesterol baik yang justru berfungsi membersihkan kolesterol dari pembuluh darah kita. Jadi, bukan cuma memperbanyak lemak jahat, gula juga memperlemah pertahanan tubuh kita sendiri. Bahkan ada salah satu istilah menarik yaitu TOFI, thin outside, fat inside. Ini merujuk pada orang-orang yang terlihat kurus tapi kadar trigliseridanya tinggi dan lemak menumpuk di dalam organ seperti hati. Jadi walaupun nggak kelihatan gemuk dari luar, tapi mereka tetap punya resiko tinggi terkena penyakit jantung. Dan penyebabnya seringkali adalah konsumsi gula berlebihan nih teman-teman. Ayo, siapa yang makan tinggi gula dan kolesterolnya meningkat tajam? Yuk dikurangi gulanya ya. Yang kedua, tepung dan karbohidrat olahan. Nggak manis, nggak berminyak, tapi tetap bikin kolesterol naik. Ya, itulah tepung nih teman-teman. Makanan seperti roti tawar, mie instan, kerupuk, sereal, dan biskuit ini terbuat dari bahan yang sangat halus dan cepat dicerna seperti tepung. Hasilnya, gula darah melonjak dengan cepat. Insulin ikut naik drastis. Dan ujung-ujungnya tubuh akan menyimpan energi berlebih itu dalam bentuk lemak darah alias trigliserida. Efeknya mirip seperti gula tambahan, tapi lebih licik karena rasanya nggak terlalu manis. Kabar buruknya, pola makan masyarakat modern saat ini sangat bergantung pada karbohidrat olahan. Meeting di kafe dikasihnya roti, brownies, pizza, cemilannya kerupuk, biskuit, makan malam pakai mie instan. Nah, semuanya diam-diam membentuk pola yang memicu kolesterol tanpa disadari nih. Yang ketiga, alkohol. Alkohol pada dasarnya adalah fermentasi gula atau pati, entah itu dari anggur, gandum, tebu, atau bahan lainnya. Intinya, alkohol berasal dari karbohidrat yang difermentasi. Meskipun alkohol tidak secara langsung mengandung lemak atau kolesterol, dampaknya terhadap metabolisme lemak itu sangat besar ya teman-teman. Kenapa? Karena saat kamu minum alkohol, tubuh akan memprioritaskan membakar alkohol terlebih dahulu. Karena dianggap sebagai zat beracun dalam tubuh yang harus segera diurai. Tapi selama proses itu, pembakaran lemak tubuh akhirnya dihentikan sementara. Akibatnya, lemak yang sedang beredar dalam darah tidak terpakai dan malah menumpuk, terutama dalam bentuk trigliserida. Lebih dari itu, alkohol yang masuk ke hati akan diubah menjadi asam lemak. Dan jika kamu sering minum alkohol, hati akan kelebihan beban dan mulai menyimpan lemak. Inilah yang menyebabkan kondisi yang disebut perlemakan hati non-alkoholik. Yang ironisnya juga terjadi pada peminum alkohol dalam jumlah kecil tapi rutin. Jadi, efek alkohol terhadap kolesterol itu bisa meningkatkan trigliserida secara langsung dan mengganggu fungsi hati, sehingga kemampuan hati untuk membuang kolesterol itu jadi menurun. Singkatnya, alkohol ini pemicu utama disfungsi metabolik, terutama orang yang dapat menyebabkan kolesterol meningkat tajam nih teman-teman. Hayo, siapa yang hobinya minum alkohol? Hati-hati ya, cek kolesterol kalian, oke? Yang keempat, gangguan hormon tiroid. Nah,
Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon yang mengatur banyak fungsi tubuh ya. Salah satunya adalah metabolisme lemak. Tiroid kita ada di leher kita nih. Nih, bisa kalian pegang nih. Biasanya orang nggak sadar kalau dia mengalami gangguan hormon tiroid. Nah, ketika tiroid tidak aktif atau kerjanya melambat, yang kita sebut sebagai hipotiroidisme, maka banyak proses dalam tubuh juga ikut melambat, termasuk pembuangan kolesterol dalam darah. Apa yang terjadi kalau tiroid kita terganggu? LDL tidak dibuang dengan efisien sehingga menumpuk dalam darah. Trigliserida juga bisa meningkat karena metabolisme lemaknya terhambat. Serta tubuh jadi mudah menyimpan lemak dan berat badan naik meski pola makan kalian biasa-biasa aja. Tapi sayangnya banyak orang yang nggak sadar kalau dia mengalami gejala hipotiroid. Karena dianggapnya sebagai lelah biasa gitu loh. Contohnya seperti gampang ngantuk, mood rendah, rambut rontok, sulit konsentrasi, kulit kering, berat badan naik tanpa sebab. Padahal gangguan tiroid inilah yang bikin kolesterol membandel dan gak turun-turun. Jadi kalau kalian sudah olahraga, membatasi makan makanan berlemak dan tinggi gula tapi kolesterol masih tinggi, coba deh cek fungsi tiroid kamu, oke? Yang kelima, obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat bisa berdampak langsung pada kadar lemak darah. Efeknya kadang muncul pelan-pelan, tapi tetap nyata bisa meningkatkan kadar kolesterol. Ada 5 contoh obat yang aku sebut di sini yang paling sering meningkatkan kadar kolesterol. Yang pertama steroid, seperti prednison. Biasanya sering dipakai untuk obat alergi, autoimun, atau peradangan kronis. Ini bisa meningkatkan kadar trigliserida dan menyebabkan penumpukan lemak di perut kita. Pernah ada kasus kan babysitter yang dia ngasih obat steroid untuk anak majikannya biar anak majikannya bisa kelihatan gendut gitu ya. Nah, tapi ya efek sampingnya sangat membahayakan. Yang kedua, pil KB hormonal, terutama yang mengandung estrogen dosis tinggi. Ini bisa menaikkan trigliserida dan menurunkan HDL kita. Yang ketiga, obat jerawat seperti isotretinoin. Nah, ini bisa meningkatkan kadar trigliserida secara signifikan pada sebagian orang nih teman-teman. Yang keempat, obat HIV, antipsikotik, dan antidepresan. Ya, obat-obat gangguan jiwa ini dan obat HIV punya efek samping metabolik yang bisa mengganggu regulasi kolesterol dan otomatis biasanya bikin kita lebih gampang gemuk ya. Dan yang terakhir adalah beta blocker dan diuretik untuk pasien tekanan darah tinggi. Beberapa jenis obat ini dapat menurunkan kadar HDL dan meningkatkan kadar trigliserida kita. Jadi kalau kadar kolesterol kalian tinggi dan kalian mengkonsumsi obat-obatan tersebut, maka yang perlu kalian lakukan adalah konsultasi ke dokter untuk menyesuaikan dosisnya atau untuk mendiskusikan bersama bagaimana solusinya nih teman-teman. Yang keenam, jarang bergerak. Nah, ini faktor paling umum tapi sering diremehkan ya. Pola hidup yang gak aktif, terlalu banyak duduk, kurang jalan kaki, dan gak pernah olahraga bisa memperburuk semua indikator lemak darah dan bisa meningkatkan penyimpanan lemak di area perut kalian nih. Masalahnya, kamu bisa merasa sibuk sepanjang hari, tapi tetap kurang gerak. Jadi sibuknya cuma di depan meja doang atau nyekrolin HP doang. Wajar banget kan kalau kolesterol kamu meningkat tajam? Penelitian menunjukkan bahwa olahraga aerobik 150 menit per minggu ditambah latihan beban 2 kali seminggu itu bisa memperbaiki kadar kolesterol kamu dalam waktu 8 sampai 12 minggu. Jadi, saran aku kalau emang bener-bener niat menurunkan kadar kolesterol, yuk mulai aktif dan bergerak saat ini ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah jangan hanya lihat kadar kolesterol total. Biasanya kalau kamu cek kolesterol secara umum, hasil yang keluar adalah kolesterol total. Seperti pengecekan kolesterol yang cuma satu doang hasilnya ya. Itu hanya kolesterol total. Ini belum mencerminkan kolesterol sebenarnya. Kolesterol total hanyalah gambaran besar yang bisa sangat menyesatkan kalau dilihat tanpa rincian nih teman-teman. Kebanyakan cek kolesterol di laboratorium standarnya hanya mencapai 3 ya. Ada kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Tapi ini sebenarnya tidak menunjukkan resiko sebenarnya. HDL itu adalah kendaraan kolesterol baik. Jadi dia mengambil sisa-sisa kolesterol dan dibawa ke dalam hati untuk diproses kembali. Sedangkan trigliserida itu adalah kolesterol yang terbentuk dari kelebihan karbohidrat dan gula. Jadi HDL itu bagusnya tinggi. Kalau HDL-nya rendah itu bahaya. Trigliserida itu bagusnya rendah. Kalau trigliseridanya tinggi berarti kamu terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat maupun gula. HDL yang rendah dan trigliserida tinggi bisa jadi tanda awal gangguan metabolik, bahkan sebelum ada kelainan jumlah LDL kalian.
Sedangkan LDL yang sering diributkan orang yang dikatakan LDL kolesterol jahat gitu ya. Sebenarnya LDL itu bukan kolesterol ya. LDL ini adalah partikel pembawa kolesterol. Fungsinya untuk mengangkut kolesterol dari hati ke seluruh tubuh. Nah, yang bikin LDL beresiko bukan cuman seberapa banyak kolesterol yang dibawa, tapi juga berapa banyak partikel LDL yang beredar di dalam darah kita. Maksudnya gimana dok jumlah partikel LDL? Jadi bayangin gini, ada dua orang bisa punya LDL yang sama, misalnya 100 mg per desiliter. Tapi satu orang punya partikel LDL kecil dan satunya lagi punya partikel LDL besar dengan jumlah yang sama. Ya, ibaratnya satu ini punya 100 partikel LDR, yang satu lagi punya 50 partikel LDL tapi yang besar-besar. Jadi bisa mengangkut 100 miligram ya. Orang dengan banyak partikel kecil itu cenderung lebih beresiko dengan penyakit jantung maupun penyakit stroke. Karena partikel kecil ini lebih mudah masuk ke dinding pembuluh darah dan lebih sulit dibersihkan oleh sistem tubuh kita, serta terlalu banyak berseliweran. Ya, itu bikin kerusakan endotel dan pembuluh darah kita lebih mungkin terjadi nih teman-teman. Sedangkan yang jarang banget diperiksa oleh dokter ataupun oleh teman-teman semua adalah ApoB. Ya, jadi setiap partikel LDL ini mengandung satu protein ApoB 100 di permukaannya. Kalau kita mengukur kadar ApoB itu seperti menghitung berapa banyak kendaraan kolesterol yang beredar dalam tubuh kita. Biasanya ApoB tinggi itu banyak partikel kolesterol jahat yang meningkatkan resiko plak di pembuluh darah meningkat. Jadi kalau kalian pengen mengetahui secara pasti resiko penyakit jantung kalian, jangan hanya periksa kolesterol total. Pastikan lihat HDL, trigliserida, LDL, dan kalau ada uang lebih dengan ApoB ya teman-teman. Nah, yang terakhir nih, gimana langkah nyata untuk menurunkan kolesterol secara alami? Ya, aku rangkum ya. Yang pertama jelas kurangi gula tambahan dan tepung-tepungan. Ganti roti tawar, biskuit, sereal dengan versi makanan utuh seperti sayuran tinggi serat, buah-buahan, serta hindari minuman manis dan saus-saus kemasan. Yang kedua, hindari gorengan dan makanan olahan berulang kali. Masak dengan minyak sehat satu kali pakai aja atau lebih baik makan rebusan ya teman-teman. Lalu hindari fast food, makanan beku siap saji maupun snack yang diproses berulang kali. Setelah itu perbanyak serat dan sayur serta buah utuh. Serat larut ini membantu mengikat kolesterol di usus dan membuangnya melalui feses. Yang paling banyak serat larutnya seperti alpukat, brokoli, oat, dan kacang-kacangan. Lalu bergerak tiap hari, nggak harus lari ataupun nge-gym nih. Jalan kaki 30 menit per hari, naik tangga, atau stretching ringan pun sudah sangat membantu untuk menurunkan kolesterol. Tidur cukup dan kelola stres. Ya, tidur yang cukup dan berkualitas membantu menurunkan peradangan dan menstabilkan hormon kita. Bahkan stres kronis itu bisa memicu pelepasan hormon kortisol yang memperparah kadar lemak pada tubuh kita nih teman-teman. Jadi mohon jaga pola pikirnya jangan sampai stres berlebih ya. Serta evaluasi ulang obat-obatan dari dokter. Kalau kamu mengkonsumsi obat-obatan tertentu, jangan ragu diskusikan ke dokter apalagi kalau memang kamu tahu itu bisa meningkatkan kadar kolesterol. Jadi kolesterol sebenarnya bukan musuh ya, tapi bagian penting dari tubuh. Yang jadi masalah adalah ketika dia salah tempat dan jumlahnya berlebihan, serta kalian gak punya sistem untuk menyeimbangkannya. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan tulis kolom komentar ya teman-teman. Dan see you di video lanjutan ya, bye-bye!